fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jabbilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wa fil akhirati minal muqarrabin ya kasran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'a bila misal falakal hamdu wa lakal syukru wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamizana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min anasi wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah wa ayyutabi'ahu, masih melanjutkan daripada syarat syahnya berjamaah. Wa ayyutabi'ahu, dan bahwasanya bermakmum wajib mengikuti imam. Al-makna maknanya annal hadiya asyara, bahwasanya yang ke berapa? Hadiya asyara ke-11 min syuruti sihatil qudwa, daripada syarat-syarat sahnya berjamaah. Mutabi'atul ma'mumi, yaitu ikutnya makmum imamahu kepada imamnya. Fil makani, baik ikut pada tempat, wal af'ali perbuatan, wal ihrami dan takbiratul ihram. Waqad taqaddama, dan telah dijelaskan terdahulu al-kalamu pembicaraan alal ula, pada pembahasan yang pertama, yaitu ikutnya makmum dengan imam baik pada tempat dan perbuatan, fisyartaini al-khamisi was-sabi'i, yaitu dalam pembahasan syarat sahnya berjamaah yang kelima dan yang ketujuh. Yang kelima kemarin apa dia? Allah yataqaddama ala imamihi fil mauqif. Si makmum posisinya itu tidak boleh lebih depan daripada imamnya. Posisi tempat dia berdiri itu tidak boleh lebih depan daripada imamnya. Syarat yang ketujuh ayajtami'a fi masjidin. Ayajtami'a fi masjidin. Imam dan makmum harus berkumpul di dalam satu masjid. Au fi salasi mi'ati zira'in takriban. Atau boleh di luar masjid asalkan jangan lebih dari 300 zira'. 300 zira' itu kurang lebih sekitar berapa? 150 meter. Karena sezira' itu kurang lebih 50 cm. Wa ala saniyati, adapun syarat mengikuti imam yang kedua, fil khoslatil hadiya asyara, yaitu pada syarat yang ke-11 minal khisali, daripada beberapa syarat allati tabtulu yang bisa membatalkan biha as-shalat. Wazalika annal mafhuma minha, bahwasanya yang mafhum, segala apa baik yang membatalkan salat, annahu yajibu alaihi tarkuha, maka wajib untuk ditinggalkan. Wal mutabi'atu fil ihram, wal mutabi'atu fil ihram, yang dimaksud dengan mengikuti takbiratul ihramnya imam tu cak mano?
ayyata akhara jami'a takbiri ihramil ma'mumi, yaitu mengakhirkan semua takbir ihramnya makmum an jami'i takbiril imam, dari semua takbiratul ihramnya imam. Jadi kita yang makmum ini takbirnya pas apa? Yaitu ketika imam sudah benar-benar selesai dari semua takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Imam lah selesai, ya, baru kita Allahu Akbar. Fa in qoronahu fihi, jikalau si makmum membarengi imam fihi di dalam takbiratul ihram, au fi ba'dihi atau pada sebagiannya takbiratul ihram, lam tan'akid sholatu, maka sholatnya tidak dianggap. Dalam arti apa? Sholat si makmum tidak sah. Kalau seandainya si makmum membarengi, ya, membarengi takbiratul ihramnya imam atau membarengi sebagiannya baik. Contoh, Allah si imam Allahu Akbar, pas nak ngucap ke akbar si makmum masuk Allah. Jadi kan membarengi pada sebagian takbiratul ihramnya imam, berarti pas bagian akbarnya. Atau dari awal memang membarengi Allah, meluk pula ngomong Allahu Akbar, maka sudah dipastikan sholat si makmum tidak sah, tidak dianggap. Itu kalau membarengi takbiratul ihramnya imam. Mak mana kalau mendahului? Tambah lagi batal, barengi lagi tidak boleh, apalagi mendahului. Ya. Jadi selesai pembahasan syarat berjamaah. Jadi kalau seandainya kamu jadi imam, maka kamu harus hafal 11 syarat ini. Ya, jangan sampai keliru. Syaratnya kemarin ada 11. Yang pertama apa? Allah ya'lama butlana sholati imamihi bi'adasin aw ghairi. Syarat yang pertama, ayo. Syarat yang pertama apa syarat pertama? Si makmum tidak mengetahui Allah ya'lama butlana sholati imamihi, bahwa sholat si imam ini batal, baik karena hadas ataupun karena sebab-sebab hal yang membatalkan lainnya. Dalam arti ini, kita yakin betul bahwa imam yang bakal kita ikuti ini, dia bersih dari hadas, dia bersih dari najis. Kita tak tahu kalau seandainya dia ada hadas, ada najis, kita tak tahu. Kita tidak mengetahui batal sholatnya si imam. Nah, kalau seandainya kita tahunya setelah imam sholat, oh ya aku ini tadi sholat tak wudu sees, yang batal siapa? Imam. Kita yang makmum tidak batal. Tapi kalau seandainya kita tahu di tengah-tengah sholat, nah si imamnya ada darah bajunya nih, belum dibersihkannya, kan najis. Nah, wajib kita memisahkan diri. Jadi selama perjalanan sholat itu si makmum tidak mengetahui batal sholatnya si
imam, entah itu karena hadas, entah itu karena najis atau hal-hal yang membatalkan lainnya. Jadi makmum dengan imam lah sepakat, tapi pokoknya kau ni sah jadi imam. Nah, ini saya. Tapi kalau seandainya mengetahui, contoh di sini dicontohkan apa? Kamu jutahini ijtihadan fil kiblat, seperti dua orang yang sedang berijtihad tentang masalah kiblat. Si Farel ngomong sebelah sana kiblat, si Yudi ngomong sebelah sana kiblat. Ini kan tidak yakin namanya, tidak mengetahui. Tidak. Kalau seandainya meluk si Yudi, aku berkeyakinan bahwasanya aku meluk si Farel. Misalkan di tengah-tengah hutan, tidak tahu arah kiblat. Sementara syarat menghadap kiblat itu termasuk syarat sahnya sholat. Kalau macam ini tidak baca. Sama-sama ikhtilaf, sama-sama kuat atas pendirian. Atau misalkan gue kok wong yang si kok ngomong ke baju kau ini najis, oh tidak, baju aku suci, justru baju kau yang najis. Itu termasuk hal yang meragukan. Intinya ragu dalam apa istilah kata itu, ragu tentang batal sholatnya apalagi kalau yang yakinnya batal, malah tidak diikuti sekalian. Tapi kalau kita betul-betul yakin bahwasanya sholat si imam tidak batal, maka kita boleh. Lalu yang kedua, Pak, syarat yang kedua, ini 4 minggu pelajaran ini nih, baru sudah masa ada apa-apa. Allah ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Makmum tidak meyakini si imam wajib mengkodok sholatnya. Makmum tu tidak meyakini si imam ni wajib mengkodok sholat. Dalam arti apa? Ketika dia sudah sholat dengan si makmum ini tadi, si imam tidak perlu lagi mengkodok sholat karena si makmum sudah yakin bahwasanya sholat si imam dengan aku ini sudah sah. Tapi kalau seandainya dia tidak yakin, contohnya apa? Seperti imam yang mana di situ dia tidak katik alat untuk bersuci, baik itu air maupun debu. Sementara syarat untuk orang sholat itu harus dalam keadaan suci. Nah, mana dia nak jadi ke imam? Dia pastikan sholatnya dikarenakan lihurmatil waktu. Berarti dia wajib ngulang. Meskipun keadaan si makmum sama. Kalau keadaannya itu mana jadi sholatnya dewek, ya si makmum dewean, si imam ya dewean, karena sama-sama tidak punya alat untuk bersuci. Yang ketiga, wa alla yakuna ma'muma. Imam yang diikuti itu bukan makmum. Kenapa? Listihalati kauni tabi'an wa matbu'an. Tidak mungkin pengikut itu diikuti. Pengikut itu tidak mungkin diikuti. Kalau pengikut kan berarti mengikut. Nah, tidak mungkin pengikut itu kita ikuti. Tidak mungkin imam itu makmum, tidak mungkin. Jadi kalau seandainya ada makmum masbuk, nah, makmum masbuk ini tadi datang telat, sudah rakaat kedua, dia nyusul. Ya. Nah, begitu dia nyusul, ketika imam selesai salam, dia berarti meneruskan sholat rakaat yang ketinggal.
Nah ini baca dijadi ke imam. Tapi kalau seandainya si makmum masbuk yang pertama ini masih mengikuti imam yang pertama, kok kita ikuti, ya udah baca, karena posisi dia statusnya masih makmum. Tapi kalau sudah lepas, baru kita baca meko. Wala mian. Yang keempat, itu cak mana? Umi untuk tidak bisa baca dan nulis itu gelarnya baginda Nabi Muhammad. Tapi kalau dalam istilah fikih itu apa? Hah? Apa dia? Kok pase? Kok pase? Tidak pandai membaca huruf-huruf daripada Fatihah. Sehingga kalau seandainya dia tidak pandai, ya, dol huruf dot jadi dal, itu kan bisa berubah makna. Huruf ha jadi ha misalnya. Kalau tidak pasti ya banyak tidak pasti. Tapi kalau walaupun tidak pasti tapi benar kan, tidak masalah. Nah ini kalau dia salah, ya berarti tidak pasti namanya. Ya tidak pasti ya salah. Kalau tidak pasti ya belum tentu salah. Tapi kalau umi ini jelas-jelas dia tidak pasti ya salah pula. Terus yang kelima, wa alla yataqaddama ala imamihi fil mauqif. Nah, si makmum posisinya tidak lebih ke depan daripada si imam. Jadi kalau seandainya si makmum itu posisi dia lebih depan daripada si imam, maka batal sholat. Tapi kalau sejajar ini boleh. Kalau sejajar boleh. Akan tetapi hukumnya apa? Kalau sejajar, hukumnya makruh. Makruh dalam sholat jamaah maksudnya apa? Apa maksudnya? Tidak mendapatkan pahala berjamaah. Mufawwitatul li fadilatil jamaah. Terus apa? Makmum mengetahui gerakan-gerakan si imam, gerakan-gerakan pindah dari rukun satu ke rukun berikutnya. Mengetahuinya dengan apa? Dengan melihat secara langsung imamnya atau melihat sebagian sop depannya. Ya otomatis sop depan mengikuti sop depan mengikuti sop depan dan seterusnya sampailah ke imam. Atau dengan apa? Dengan mengetahui atau dengan mendengar suara si imam, atau dengan mendengar suara mubaligh, orang yang menyampaikan suara si imam. Terus makmum dan imam itu berkumpul dalam satu masjid atau satu bangunan. Meskipun jarak antara imam dan makmum itu melebihi dari 300 ziro, asalkan dalam satu masjid tidak mengapa. Kalaupun misalkan ada terhalang dinding, selama dinding itu masih baca istilah kata imkanul murur, memungkinkan untuk dilewati, dalam arti si makmum bisa menuju ke tempat si imam bisa juga menuju ke tempat
si makmum. Meskipun jalannya harus membelakangi atau nyerong ke kiblat, tak ada masalah kalau dalam satu masjid. Tapi kalau seandainya di luar masjid, maka banyak persyaratannya. Antara jarak imam dengan si makmum itu tidak boleh lebih dari 300 ziro. Nah, jaraknya itu dihitung mulai dari mana? Saf terakhir dari masjid itu, nah, sampailah ke belakang. Nah, itu jangan sampai lebih dari 300 ziro. Itu kalau makmum yang di luar masjid. Dan juga apa? Jangan ada penghalang. Jangan ada sesuatu yang menghalangi antara imam dengan makmum. Terhalangnya itu mungkin karena dinding, terhalangnya itu mungkin karena apa? Kacau apa-apa misalkan. Boleh terhalang dengan catatan ada jalan tembusan untuk bisa menuju ke imam atau imam bisa menuju ke makmum. Dengan catatan penghalangnya nih tadi, pintu tembusannya nih tadi, ya kan? Pintu tembusannya nih tadi bisa dilewati dengan tanpa membelakangi. Tapi kalau seandainya membelakangi kiblat atau miring kiblat, kita sholat di sini, sementara pintu ini tadi cuman tembusannya ini tadi cuma 30 cm, sementara badan kita ini tadi lebarnya 50. Kita baca ke ruangan sebelah lewat pintu itulah. Paksa kita miring ke badan. Nah, kalau miring ke badan ini kan otomatis kita tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau di luar masjid ada hal yang menutupi, menghalangi antara jalan makmum dengan imam atau imam dengan makmum, nah maka itu tidak menjadi syarat sahnya jamaah. Tapi kalau di dalam satu masjid meskipun masjidnya terkunci, dalam satu bangunan meskipun masjidnya terkunci, asalkan kuncinya tadi, pintunya tadi tidak dipaku, tidak dipaten. Jadi kalau seandainya dipaten, tidak baca terbuka nian, kan sini jelaskan binah widopatin binah tasmirin. Nah, dengan tanpa dipaku. Meskipun dikunci tapi tidak katik, meskipun ditutup tapi tidak katik kuncinya misalkan, itu juga tetap tidak katik masalah kalau sama dalam satu bangunan. Tapi kalau di luar bangunan masjid maka syaratnya itu tadi jangan lebih dari 300 ziro. Saf terakhir dengan si makmum. Itu jangan lebih dari 300 ziro. Dan juga akses jalannya itu jangan sampai penghalangnya itu tidak gatik jalan tembusan. Kalaupun ada jalan tembusan harus dia jangan sampai melewatinya dengan membelakangi atau memiringkan badan. Contoh, kalau kita jengok di Mekah itu ya, di Masjidil Haram posisinya sedang sholat berjamaah. Posisi hotel kan terjengok tuh di hotel tuh, ya, di hotel itu kan tadi terjengok bahwa saja di Masjidil Haram di Mekah sedang berjamaah. Nah, makmum yang ada di hotel ini tidak baca, dia mengikut jadi makmum dengan si imam yang ada di Mekah. Karena ngapa? Banyak penghalangnya, eskalator lah, terus pintu-pintunya tadi ketika dia nak menuju akses ke Mekah ini tadi kan otomatis membelakangi kiblat kalau nak menuju ke sana. Meskipun terlihat di kacau tadi itu kan, misalnya kacaunya dibuka, jendelanya dibuka, terjengok sedang berjamaah. Posisinya di tingkat di pucuk misalnya. Nah, kalau dalam satu masjid meskipun posisi kita di pucuk, makmum tadi di lantai 2, tapi dalam satu masjid tidak masalah. Tapi kalau di luar itu yang jadi masalah.
Boleh di luar dengan catatan tidak kate penghalang atau ada penghalang asalkan masih bisa lewat dengan tanpa membelakangi kiblat. Misalkan imam di situ posisi, di sini sungai, ya tak? Itu jadi makmum di sini posisi, ya sadar. Nah, tapi ada akses jembatan menuju ke sana, menuju si imam, ya sadar, sah. Selama tidak melebihi 300 zira tadi antara saf terakhir dengan batas makmum. Tapi kalau seandainya sungai ini tadi tertutup oleh bangunan-bangunan sehingga menghalangi dia untuk mengetahui gerakan si imam atau untuk mengetahui gerakan makmum yang ada di belakang si imam karena tertutup bangunan, maka itu yang tidak sah. Paham tak? Paham ya? Selama pokoknya imkanul murur, ada kemungkinan untuk bisa lewat, baik antara makmum ataupun antara si imam. Imam bisa menuju ke lokasi makmum, makmum bisa menuju ke lokasi imam dengan catatan ya, imkanul mururnya tadi tidak sampai membuat membelakangi kiblat atau miring ke kiblat ketika dia nak menuju ke sana. Si imam nak menuju ke imam, imam nak menuju ke makmum, itu kalau seandainya lewat, dia tanpa membelakangi. Tapi kalau membelakangi kiblat aja. Ini jalannya lebar, ya pasti ya kita jalan lurus tetap bisa jalan menghadap kiblat. Tapi kalau jalannya sempit, tidak acak, paksa nak. Nah, miring ke badan. Itu syarat yang ke berapa tadi? Ke-7. Syarat ke-8 wa ayyan wiyal qudwata awil jamaah. Ingat itu. Wa ayyan wiyal qudwata. Makmum berniat mengikuti. Makmum berniat mengikuti. Niat mengikut atau niat menjadi makmum. Qudwah itu maknanya mengikut, maknanya juga menjadi makmum. Awil jamaah. Bukan ketika sholat berjamaah, bukan awil jamaah atau niat berjamaah. Awil dengan atau, bukan ketika sholat berjamaah, bukan. Jadi niat berjamaah, niat mengikuti atau niat berjamaah. Jadi kalau seandainya cuma sekedar mengikut baik, ada wong sholat mengikut, gerakannya mengikut tanpa niat menjadi makmum, maka sholatnya mak mana? Ya, sholatnya cak mana? Tidak sah. Dia mengikut si Parel miluk Ridwan, miluk gerakannya baik, tapi dari awal sampai akhir tidak gatik niat untuk menjadi makmum, tidak sah sholat. Ya, keruan sholat dewean niat. Dan niat menjadi makmum itu tidak harus di awal. Boleh misalkan karena lupa. Allahu Akbar. Niatnya tadi sholat dewean, tapi pas di tengah-tengah baru ingat, oh ya aku tadi niat dewean, belum ada niat berjamaah. Nah pas dia nilai niat berjamaah itulah, ya, pas dia mulai niat berjamaah itu dia mulai dapat fadilah jamaah. Tapi kalau sengaja dari awal niat, sengaja dari awal memang tidak ada niat di dalam hatinya untuk berjamaah, tapi mengikuti gerakan baik, itu tidak sah. Terus apa lagi?
wa ayyatawaffaqa nazma salataihima. Gerakan si imam dan si makmum itu cocok, sesuai, serasi, seirama.